dengan total 181.707 yen. Ketemunya 22 juta. Minasan konnichiwa. Farishi tomoshimasu. Shushin wa Indonesia desu. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang 5 cara untuk menaikkan gaji kalian selama magang di Jepang. Oke, sebelum lanjut, pastikan kalian udah nonton videoku di episode 5. Di situ aku udah terang-terangan belak-belakan tentang gajiku selama ada di Jepang. Dan mungkin bagi kalian yang udah nonton, kalian mungkin terheran-heran seperti ini. Nah, kalau dibandingin dengan channel yang lain, yang manakah yang benar? Jawabannya, dua-duanya benar. Semuanya benar. Bisa dipastikan bahwa mereka juga terang-terangan sama seperti yang aku lakukan gitu. Nah, maka dari itu, aku kasih tips 5 cara untuk menaikkan gaji kalian selama magang di Jepang. Oke, so lanjut. Ya, benar. Lulus JLPT atau punya sertifikat JLPT. Nah, apa itu JLPT? JLPT adalah Japanese Language Proficiency Test atau tes kemampuan bahasa Jepang. Semakin tinggi tingkat kemampuan bahasa Jepang kalian, ya tentu saja gaji yang kalian dapat juga semakin besar. JLPT sendiri dibagi 5 tingkatan. Yang paling rendah itu N5 dan yang paling tinggi itu N1. Sebelum kalian bisa magang ke Jepang, biasanya kalian akan diminta untuk punya sertifikat JLPT N4, minimal N4. Sebagai contoh, aku pertama kali masuk ke Jepang bawa sertifikat N4 dengan kisaran gaji di awal sesuai kontrak yaitu 841 yen. Nah, semenjak aku udah lulus JLPT N3 nih, sertifikatnya kecil banget sih, tapi ya ini. Dengan total skor 103 dari 180, gila, kecil kali sumpah. Jadi setelah aku dapat sertifikat N3, gajiku naik sampai 900 yen per jam. Dan untuk gaji lemburnya 1088 yen per jam. Oke, so lanjut. Yap, tambah jam kerja atau lembur. Ya, ini juga salah satu alasan ya kenapa aku jarang sekali ngonten atau upload video. Ya, aku di Jepang juga fokus magang ya, fokus cari duit, nggak fokus ngonten kayak Bang Jerome. Di video sebelumnya yang episode 5 itu, aku udah belak-belakan soal slip gajiku di Jepang itu di tahun pertama. Jadi waktu itu jam kerjaku emang dikit ya. Jadi ya wajar kalau gajiku juga dikit gitu. Gimana caranya buat nambah jam kerja atau lembur? Nah, kalian tinggal minta aja di perusahaan kalian masing-masing. Biasanya di tahun pertama kalian magang itu kalian tidak diperkenankan untuk tambah lembur sama sekali. Baru di tahun kedua ataupun ketiga itu kalian diperkenankan untuk minta jam lembur. Ya, tiap perusahaan beda-beda sih. Sebagai perbandingan ya, di tahun pertama aku kerja jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Senin sampai Jumat. Dan setelah aku minta tambahan jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Senin sampai Sabtu. Ya, jadi perbedaannya jauh banget ya antara di tahun pertama dengan tahun sekarang. Sekarang tahun kedua, masuk ke tahun ketiga. Oke, sebagai perbandingan juga ya, yang video sebelumnya aku udah bocorin tentang slip gajiku yang ini. Sekarang aku mau bocorin lagi di tahun kedua ini. Tapi sekarang aku salin biar gampang dimengerti karena aku tulis bahasa Indonesianya sekalian. Oke, pastikan kalian udah nonton episode yang 5 itu ya. Oke, sekarang lanjut. Ini adalah slip gaji salinan yang ku bikin bulan 11 atau bulan November tahun 2021, tahun kemarin. Oke, aku bacain ya. Untuk rincian kehadirannya, jumlah hari kerja 23 hari kerja dengan jam kerja 176 jam dan jam lembur 20 jam 43 menit. Dengan item pembayaran gaji pokokku itu 158.400 yen dan lembur biasa 23.307 yen.
dengan total 181.707 yen. Ketemunya 22 juta. Bentar, tenang. Ini masih gaji kotor ya, gaji kotor ya, tenang. Gaji kotor nih. Oke, sekarang kita hitung pengurangannya. Asuransi kesehatan, pensiun kesejahteraan, dan bla 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 bla. Oh ya, listrik, air, gas, dan internetnya nggak masuk ya, soalnya itu udah bayar sendiri di luar slip gaji. Total pengurangannya ada 36.851 yen. Nggak usah dihitung rupiahnya ya. Dengan gaji bersihku yang jatuhnya 144.856 yen. Atau kalau dirupiahin ketemu 18 juta gaji bersih. Wow, beda banget sama di video sebelumnya. Ya iyalah. Oke, lanjut ke bulan berikutnya atau bulan terakhir, bulan Desember tahun kemarin. Rincian kehadiran 20 hari kerja dengan 1 hari libur. Jam kerjanya 160 jam dan lembur biasa 23 jam 28 menit. Item pembayaran gaji pokok 144.000 yen dengan lembur biasa 26.400 yen. Tunjangan cutinya 6.300 yen. Totalnya 176.700 yen. Atau kalau dirupiahkan ketemu 22 juta, sama kayak yang bulan sebelumnya. Beda tipis. Item pengurangan sama kayak tadi ya. Ditambah jumlah penyelesaian tahunan dengan total pengurangan 36.945 yen. Jadi gaji bersih yang ku dapat adalah 139.755 yen. Atau kalau dirupiahkan sama dengan 17 juta rupiah. Gak beda jauh ya sama bulan sebelumnya. Jadi ya itu juga alasan sih mungkin kenapa gaji di channel sebelah itu pada besar-besar. Ya mungkin aja karena jam kerja mereka yang gila-gilaan. Yes, tingkatkan kinerja. Ya ini udah jelas sih, gak usah dijelasin lagi. Aku cerita sedikit ya. Jadi di tahun pertama itu aku magang di pabrik makanan. Jadi awalnya aku ditaruh di produksi, bagian produksi. Jadi kerjaku itu full fisik, angkat-angkat barang berat-berat. Ya wajar sih cowok. Lalu akhirnya di tahun kedua dan ketiga aku dipindah tempatkan di bagian pengemasan. Yang dulunya aku kerja secara fisik, sekarang aku kerja dengan mengotak-atik mesin, mengotak-atik robot sih. Apakah pekerjaanku tambah sulit? Yes, tambah sulit pastinya. Karena mengoperasikan mesin itu butuh kemampuan bahasa yang bagus gitu. Minimal bisa baca kanjinya supaya bisa mengoperasikan mesin. Jadi, tingkatkan kinerja kalian supaya kerjaan kalian juga semakin besar dan gaji kalian juga dinaikkan. Yes, cari lokasi pekerjaan ini buat yang udah pernah magang terus pengen lanjut magang lagi. Ya, seperti contoh, teman-teman kalau kerja di ibu kota, pastinya gajinya lebih besar kan? Nah, itu juga terjadi di Jepang. Oke, sebagai contoh lagi, senpaiku sendiri, ya, itu orang Vietnam. Mereka udah selesai magang selama 3 tahun di sini, atau Fukuoka. Mereka ditawarin lagi kerja di cabang Tokyo. Dan mereka tentu saja mau, karena gaji di Tokyo itu jauh lebih besar gitu. Ya, ini juga bisa diterapkan bagi teman-teman atau kalian yang masih tahap interview. Coba kalian tanya di mana lokasi kalian bekerja. Sebisa mungkin di kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, atau yang lainnya. Loh, kalau kerja di ibu kota kan pengeluarannya juga besar. Ya, kalian nggak salah sih. Kerja di ibu kota juga gajinya mungkin gede ya. Tapi pengeluarannya juga gede. Tapi coba pikir-pikir lagi, kalau kalian bisa menghemat uang kalian, meminimalisir pengeluaran kalian bisa nabung uang lebih banyak dibandingkan dengan kalian kerja di tempat-tempat terpencil dengan gaji yang kecil, pengeluaran kecil, kalian cuma nabung kecil, cuma bisa nabung sedikit gitu. Oke, lanjut. Ya,
Semua orang ya pasti tahu sih pengaruhnya orang dalam itu seperti apa. Ini emang cara yang paling mujarab, paling manjur. Tapi aku sendiri nggak melakukannya dan aku nggak merekomendasikannya. Dan itu juga pernah terjadi di perusahaanku sendiri. Ya aku nggak mau cerita lebih lanjut kalau itu. Yang jelas di luar sana juga pasti sudah sering gitu. Yang jelas kalau kalian pakai orang dalam untuk tujuan apapun ya, kalian mungkin akan beresiko bakal dibenci oleh rekan kerja kalian sendiri. Nah, itu dia 5 cara untuk menaikkan gaji kalian selama magang di Jepang. Gimana? Beda jauh nggak dari slip gajiku yang sekarang ini yang tadi ku jelasin sama video yang sebelumnya, episode 5? Beda jauh? Ya jelas beda jauh. Sekarang udah hampir sama nggak sih sama channel-channel sebelah yang gajinya gede-gede itu? Oke, intinya cara yang paling jitu, yang paling mudah kalian lakukan ya nomor 2 dan 3. Tambah jam kerja dan tingkatkan kinerja. Tambah jam kerja itu artinya kalian nambah gaji tapi juga mengurangi kesehatan badan. Jadi persiapkan diri kalian masing-masing. Jangan sampai kalian kecapean waktu bekerja kayak orang-orang Jepang. Jangan sampai kalian seperti orang ini ataupun ya, ingat, nabung uang sebanyak-banyaknya emang penting sih, tapi kesehatan itu yang paling penting juga. Aku sendiri juga akhir-akhir ini sering cuti karena ya kalian lihat sendiri lah jam kerjaku itu gila-gilaan banget. Ya itu emang pilihanku sih. Tapi ingat, jaga kesehatan. Jangan sampai kalian bener-bener kecapean gara-gara gila duit. Sampai kalian rela mengorbankan kesehatan kalian demi kerja keras, kerja terus-terusan. Ya pokoknya itu aja videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Kayaknya videoku udah kepanjangan nih. Bagi kalian yang udah nonton videoku sampai akhir, terima kasih banyak ya. Maaf banget jarang upload ya. Sekali lagi aku fokus magang ya, nggak fokus konten. Ya sampai sini saja. Ja, mata nih.